Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi nih sama kakak Anastasia Maharani. Di sini kakak akan jelasin kalian tentang flux listrik, hukum Gauss, dan teorema divergensi. Nah, sebelum itu kakak akan jelasin nih pengertian tentang flux listrik. Flux listrik dan kerapatan flux. Jadi, flux listrik atau sering kita simbolkan dengan CE adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup. Jadi, flux listrik itu bermula di muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Dalam ketiadaan muatan negatif, flux berakhir pada tak terhingga muatan satu kolom, menimbulkan flux listrik satu kolom. Maka, disimbolkan dengan C sama dengan Q. Dan flux listrik yang sering kita simbolkan dengan CE yang melalui sebuah permukaan didefinisikan sebagai CE sama dengan EA, di mana E adalah medan listrik. Selanjutnya kakak akan jelasin tentang rumus umum flux listrik, di mana flux listrik pada sembarang bidang sama dengan hasil perkalian elemen luas dan komponen tegak lurus dari vektor medan listrik E yang diintegrasikan pada sebuah permukaan berikut. Nah, selain flux listrik, di sini kakak akan jelasin tentang hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu berbunyi bahwa flux listrik total yang melewati suatu permukaan tertutup Gauss adalah sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan tersebut, di mana didefinisikan sebagai C sama dengan Q. Selanjutnya yaitu DE adalah kuatan medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q dan D, sebuah rapat flux, maka diperoleh persamaan berikut. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hukum Gauss versus Coulomb. Ekuivalen dengan hukum Coulomb, sama-sama menghitung medan listrik di sekitar muatan. Kelebihan hukum Gauss dapat menyederhanakan perhitungan untuk soal-soal yang memiliki derajat simetris yang tinggi. Yang pertama itu terdapat muatan titik. Pilih permukaan bola sebagai permukaan Gaussian. Medan listrik selalu tegak lurus permukaan dan kuat medan listrik adalah sama di seluruh permukaan, seperti gambar yang ditunjukkan pada berikut ini. Sehingga mendapatkan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Selanjutnya itu ada muatan garis. Misalkan terdapat muatan garis tak terhingga dengan kerapatan muatan seragam RLC per M terletak di sepanjang sumbu Z. Untuk menentukan D di titik P, dipilih permukaan silinder yang mengandung P untuk memenuhi kondisi simetris, seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. D itu adalah konstan dan tegak lurus terhadap permukaan Gauss silinder. Jika diterapkan hukum Gauss pada sembarang panjang dari garis, maka didapatkan rumus atau persamaan seperti berikut. Dengan ds sama dengan 2V rho dikali L adalah luas permukaan Gauss, sehingga E itu sama dengan 2K Q per LR atau 2K theta per R. Selanjutnya terdapat lempeng bermuatan. Pilih kotak sebagai permukaan Gauss. Medan listrik tegak lurus terhadap permukaan atas dan bawah, tetapi sejajar terhadap sisi yang lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, sehingga persamaannya didapatkan seperti berikut. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan muatan volume kontinu 3 dimensi. Yang pertama yaitu pilih bola sebagai permukaan Gauss. Yang kedua yaitu permukaan Gauss bisa juga berada di dalam volume tersebut. Maka untuk persamaannya, flux sama dengan medan listrik dikali dengan 4VR kuadrat. Kemudian untuk medan listrik sendiri, kalian bisa lihat persamaan yang ada pada gambar di samping. Divergensi dan teorema divergensi pada vektor.
Divergensi mengungkapkan bagaimana medan vektor berubah dari satu titik ke titik lainnya dalam ruang. Divergensi medan vektor A yang terletak di titik P didefinisikan sebagai di mana delta V adalah volume tertutup S di mana titik P berada. Divergensi medan vektor dapat dikatakan sebagai batas kekuatan sumber medan per satuan volume, di mana positif pada titik sumber medan, negatif pada titik luar, atau nol di mana tak ada keluaran atau sumber. Divergensi dalam koordinat-koordinat Kartesian. Divergensi dari setiap medan vektor dapat diungkapkan dalam sistem koordinat mana saja. Misal, pada koordinat Kartesian dipilih suatu kubus dengan sisi-sisi sebesar delta X, delta Y, dan delta Z yang sejajar dengan sumbu-sumbu X, Y, Z seperti pada gambar. Nah, kemudian medan vektor di P misal disebut A, maka dapat dirumuskan seperti pada persamaan yang ada pada samping. Divergensi dari A pada titik P koordinat X, Y, Z dalam sistem Kartesian. Nah, bisa lihat bahwa pada persamaan yang ada di samping, kemudian pada sistem koordinat silindris juga seperti persamaan yang ada, kemudian pada sistem koordinat bola juga dirumuskan seperti persamaan yang ada pada gambar di samping. Divergensi dari medan vektor. Yang pertama yaitu menghasilkan medan skalar. Yang kedua, divergensi dari skalar V. Divergensi V tidak memperoleh arti baru. Yang ketiga, divergensi dot A plus B sama dengan divergensi dot A ditambah dengan divergensi dot B. Yang keempat yaitu divergensi VA sama dengan V divergensi dot A ditambah A dot divergensi V. Nah, persamaan ini disebut sebagai teorema divergensi. Teorema divergensi menyatakan bahwa total flux luar dari medan magnet permukaan tertutup S besarnya sama dengan volume integral dari divergensi A.